Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi bagi saya ini merupakan suasana yang segar karena sudah lama juga tidak ikut pertemuan anggota. Karena dulu biasanya saya dan Mbak Memi ini yang bagaimana kita berupaya mengumpulkan anggota untuk refleksi semacam ini. Dan saat ini saya tidak terlibat dalam persiapannya, sehingga bagi saya dengan berjalannya pertemuan ini terasa luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan apa maksud atau tujuan kita bertemu pada setengah hari ini. Sebenarnya semula dirancang untuk pertemuan 2 hari, tapi kita melihat kesibukan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang luar biasa, akhirnya kita sepakat kalau bisa lebih cepat. Kata Pak JK, kenapa harus berlama-lama ya kan? Bapak Ibu sekalian, ini beberapa rangkaian susunan acara yang telah dirancang oleh panitia. Nanti akan, tadi sudah kita mulai dengan makan siang bersama-sama, dan kemudian kita nanti akan disambut oleh Bapak Ketua Dewan Pengurus ini, Bapak Iman Santoso, dan kemudian beliau nanti juga akan bercerita tentang dinamika kelembagaan BKTNU. Nah, kemudian nanti Mas Asep Yunan akan juga menyampaikan situasi atau dinamika kondisi terakhir yang terkait dengan kelembagaan BKTNU. Jadi kalau Pak Iman nanti akan menceritakan dinamikanya dari waktu ke waktu, kalau Pak Asep Yunan nanti akan menyampaikan situasi terkininya terkait dengan kelembagaan BKTNU. Dan kemudian Mbak Memi atau Emila sebagai Direktur Eksekutif akan menyampaikan laporan program dan keuangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lemparkan ke Bapak Ketua, jadi sedikit untuk penyegaran saja. Saya itu selalu memang seperti disebutkan Mbak Memi tadi, juga disebutkan Mbak Iman, di mana-mana selalu yang berpikir BKTNU. Jadi ketika saya jalan ke Papua, dapat MOP Papua, itu juga yang terbayang langsung BKTNU. Jadi begini, jadi ada seorang pemuda itu yang keluar kota ke Jakarta, diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan. Nah, dia dari kampung tinggalnya memang. Nah, dia cerita kebiasaan di kampung itu orang tua dari dulu, dari sejak zaman Belanda selalu minum teh, minumannya teh. Ya. Ketika dia pulang dari Jakarta, ya menginap di hotel kan, dia bawa itu sisa-sisa bungkusan teh, kopi yang ada di hotel itu, dia bawa pulang. Sampai rumah, dia sampaikan kepada ayahnya, "Ayah, saya baru pulang dari Jakarta, saya bawa oleh-oleh teh untuk ayah. Macam mana?" Dia kata, "Coba kau bikinkan teh itu untuk ayah." Nah, maka dibuatlah teh ya. Kemudian disampaikan, "Ayah, ini teh orang-orang Jakarta." Begitu dilihat oleh ayahnya, "Woi anak, kenapa kau masak air itu sampai kosong?" Karena dibuatnya kopi. Biasanya minum teh itu kan jernih, bening. Ketika disediakan teh dari asal Jakarta, kok airnya kosong. Saya teringat ini begitu di awal-awal dulu. Begitu kadang-kadang kita mengenalkan sesuatu yang baru itu susah sekali. Tapi di kemudian hari begitu sekarang luar biasa, di mana-mana sudah dikenal. Nah, ini sekitar pengantar. Untuk selanjutnya langsung rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya cintai, tentunya saya share juga Mbak Memi untuk mengucapkan terima kasih dan selamat datang memenuhi undangan kita, terutama kawan-kawan yang jauh dari Jabodetabek. Ya, ada Pak Norman, Mas Buyung dan lain sebagainya, Mbak Etni ya juga, dan juga kawan-kawan yang baru bergabung dengan kita. Inilah forum kita, forum namanya Working Group Forest Land Tenure. Saya juga walaupun kita nggak sempat diundang, Pak Wan, terima kasih, selamat datang. Terima kasih Pak Wan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Tolong sampaikan nanti kalau ada yang ketemu, kita selama ini sangat banyak dibantu oleh ICCO ya, organisasi
antar gereja di Belanda yang dulu memperkuat kita juga. Terus kemudian tentunya kemitraan yang juga sangat konsisten membantu kita, dan saya dengar pada tahun-tahun ini juga masih akan lagi. Terus dengan GIZ yang dulu masih GTZ sampai jadi GIZ masih juga setia membantu kita. Terus The Asia Foundation, TAF, dan terakhirnya alhamdulillah dengan MFP yang ketiga ya. Bapak sekalian, memang seperti yang dikatakan Mas Wito ini, kita sejak tahun berapa Mas? 2011 terakhir. 2001. Sekarang sudah 2015, masih eksis dan masih banyak yang menanyakan kita, masih banyak yang membutuhkan kita untuk beberapa hal, dan sehingga saya bisa katakan wah kita ini small but beautiful. Artinya walaupun kecil masih hidup terus gitu, dan masih ada yang ingat-ingat gitu. Paling tidak Mas Wito sampai sekarang masih terkenal di Jayapura, Mas Buyung di Lampung dan lain sebagainya. Saya ingin merefresh pertemuan kita terakhir 2011 ya, 2011 di Manggalang. Itu bahwa kita waktu itu sepakat bahwa kita akan menjalankan peran strategis sebagai jembatan komunikasi untuk masalah-masalah land tenure yang ada di kawasan hutan. Artinya hak atau penguasaan tanah yang ada di penguasaan hutan. Kemudian yang kedua, kita juga mempunyai peran strategis untuk memfasilitasi penyelesaian konflik. Bukan kita yang menyelesaikan, karena memang filosofinya konflik itu harus diselesaikan oleh yang konflik sendiri. Kita hanya memfasilitasi. Yang ketiga, kita juga diharapkan bisa memerankan secara strategis dalam meningkatkan pemahaman mengenai what land tenure is. Kira-kira land tenure itu apa sih? Perjuangan hebat ini sejak tahun 2000 berapa tadi Mas? 1 ya. Pada saat kawan-kawan di kementerian, baik Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri maupun Agraria belum mau menyentuh masalah itu karena rumit, namanya juga konflik lagi kan, nggak menarik gitu. Tapi akhirnya pada tahun kemarin kalau nggak salah, tahun sebelumnya di Departemen Kehutanan ada subjek sendiri yang menangani masalah ini. Artinya pelan-pelan kita berhasil meyakinkan. Karena memang kenyataannya isu land tenure itu konon kabarnya di mana-mana memang sensitif, sehingga kita selalu dapat advis nggak usah kesusu, jangan buru-buru mengenalkan yang harus sedikit-sedikit, dan akhirnya mereka sadar. Alhamdulillah sekarang sudah ada subdit yang mempunyai tupoksi khusus untuk masalah ini. Peran strategis lain juga yang diamanatkan pada pertemuan kita tahun 2011 adalah membagi hasil pembelajaran. Itu 2011 statusnya. Tanyanya sekarang masih relevan nggak ini? Atau ada hal lain yang mungkin sangat penting atau sangat berharga untuk kita bisa lakukan sehingga kehadiran WPT ini walaupun kecil tetap manis atau semakin manis gitu, kira-kira itu. Terus amanat kedua pada rapat kita yang terakhir tahun 2011 itu diminta sebaiknya WG Tenur mempunyai badan hukum sendiri. Bahwa sekalian, setiap kita menerima katakanlah bantuan anggaran, biasanya uang itu kita titip-titipkan karena kita nggak punya badan hukum. Kelihatannya aneh gitu ya. Setelah berproses sekian tahun dengan segala macam dinamikanya, hanya kita beranikan ya kita membuat badan hukum. Dan saya minta maaf pertama semua yang mengurus yang ada di Bogor ini tidak memberitahu kapan kita mau melaksanakan, tapi karena saya anggap ini sudah jadi amanat dari keputusan kita tahun 2011, maka ya kita laksanakan saja. Tahun lalu ya Pak, akhir tahun lalu ya, akhir tahun lalu akhirnya kita membuat badan hukum namanya Perkumpulan Pengkajian dan Pembelajaran Masalah Tenurial Kawasan Hutan. Mengapa tidak memakai nama itu? Memang nampaknya di badan hukum itu di
sudah ada klasifikasinya sendiri. Ada yayasan, ada perkumpulan, ada lain-lain, dan judul topiknya juga kayaknya nggak jauh-jauh. Tapi kan sepakat ya, untuk kebutuhan hukum, keperluan hukum secara notaris kita pakai nama ini, tapi trademark kita tetap akan kita perlihatkan bahwa kita ini adalah BGT. Kayaknya lebih gampang sih, ya kan? Lebih gampang dan sudah terlanjur terkenal. Alhamdulillah. Dan sekarang kalau kita lihat suasana baru ya Pak sekalian, ada beberapa hal yang nampaknya nanti kita perlu refer atau perlu kita cermati pada waktu nanti kita membahas rencana strategis yang akan disampaikan oleh Mas Asep Yunan. Pertama, yang sangat terkait dengan masalah tenur adalah dengan terbitnya putusan MK nomor 35 tentang tahun 2012 tentang dikeluarkannya tanah masyarakat hukum adat dari kawasan hutan. Pasti nanti akan banyak implikasinya di dalam kita melaksanakan pembelajaran dan penyelesaian konflik masalah teritorial. Ini sangat penting karena kemudian juga keputusan MK ini ditindaklanjuti juga dengan Permendagri nomor 52 2014. Permendagri ini mengamanatkan pada pimpinan daerah, pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk melakukan identifikasi dan kemudian menetapkan tanah-tanah wilayah adat istilahnya. Permendagri 52 2014. Saya lupa sudah pernah saya buat nggak ya di artikelnya Warta. Rasanya setiap ada yang baru saya buat. Kalau gitu diingatkan saya aku itu ya Pak Emi. Terus kemudian juga ada peraturan 4 menteri yang lebih spesifik lagi, yaitu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri PU dan Menteri Dalam Negeri mengenai percepatan pemberian pengesahan pelepasan tanah dan lain sebagainya. Saya nggak tahu, padahal ini tanah Menteri Pertanian kok nggak ada. Yang ada Menteri PU dan Menteri Dalam Negeri. Mungkin ini isu utamanya adalah karena dalam nawacita kan ada percepatan pembuatan infrastruktur. Nah, infrastruktur itu biasanya terhambatnya oleh pelepasan kawasan. Ya. Terus ya, kenapa DN kok ikut-ikutan dalam negeri? Ternyata Pak Profesor, teman-teman pemerintah daerah takutnya hanya pada Menteri Dalam Negeri. Kalau sama Menteri Kehutanan, Menteri PU atau Menteri Agraria nggak peduli. Jadi takutnya hanya dengan Kementerian Dalam Negeri. Artinya dialah ayah kandung saya, dialah komandan saya. Jadi kalau kita nanti bicara pada masalah pembaruan atau perubahan kebijakan di pemerintah daerah, kita harus ngajak. Sayang hari ini nggak ada ya wakil dari Kementerian Dalam Negeri. Dulu kita sudah ngajak ya sebenarnya ya. Kenapa? Agraria juga ya dulu ya. Dulu kita lengkap sekali, bahkan dari parlemen ada Ibu siapa dulu Mas? Ibu Maria ya. Oh iya, Pak Kustanto. Wah, saya senang tuh dengan Pak Kustanto jalan-jalan sampai ke Thailand. Setelah makan, enggak, tapi sampai ke Thailand dengan saya. Berapa hari makannya cuma super mie aja. Setelah dimakan nggak taunya di balik bungkusnya ada gambar moncong babi. Pantes enak katanya gitu. Ya itu senang lah pokoknya. Semua harus dibawa kesenang-senang aja. Terus kebijakan baru juga yang nampaknya perlu kita cermati adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014. Ini kenapa? Karena di sana menyangkut kewenangan bidang kehutanan juga,
yang unfortunately sekarang sudah dipangkas habis kewenangan kabupaten itu. Untuk urusan hutanan hanya ngurusin Tahura saja, semuanya ditarik ke provinsi, termasuk hutan lindung dan lain sebagainya. Dan saya sangat yakin ini nanti kalau kita berurusan dengan tenur masalah ten yang ada di kawasan hutan, itu pasti kawan-kawan kabupaten tidak berani menjawab, kecuali hanya memberikan data. Fungsinya hanya memberikan data. Dan sangat aneh kalau itu bukan di kabupaten, karena yang tahu datanya adalah yang pemerintah yang paling bawah. Yang lain juga yang nampaknya perlu kita cermati, karena ini adalah mitra utama kita, karena namanya WG Forest Land Tenure ya, bukan tenure-nya di lahan mana-mana, tapi tenure di forest. Sekarang ada perubahan struktur organisasi Kementerian Hutan. Jadi kalau dulu kita melalui Perpres 16/2015 yang pejabat-pejabatnya mulai digodok pada hari ini dan selanjutnya. Nama Pak Awan Sunito nggak ada sayangnya. Yang ada masih dari Departemen Perhutanan dan yang lain, dari luar nggak ada Pak. Nggak tahu apakah mereka nggak mau karena kurang menarik atau Bu Menterinya belum memberikan kesempatan dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita cermati dalam Perpres baru ini adalah urusan kita nanti akan lebih banyak kepada keurusannya Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan. Kita belum tahu siapa dirjennya, tapi nanti tetap ada urusan yang masalah dengan perhutanan sosial dan lain sebagainya. Karena tentunya penyelesaian konflik tenurial tidak selalu berujung pada pengakuan hak milik ya, bisa saja sampai kepada penerapan PHBM, penerapan HTR dan lain sebagainya. Saya tentunya sangat mengharap dalam pertemuan yang baik ini yang kata Mbak Memi sekaligus reuni dan silaturahim, mudah-mudahan kita juga mendapat informasi-informasi baru dan kawan-kawan anggota semua, terutama yang ada di daerah masing-masing. Saya yakin variannya isu tenure itu sangat banyak sekali ya. Apa yang kita tahu sekarang hanya 5 barangkali, ternyata besok sudah tambah lagi. Dari NTB ada kasus lain yang modelnya agak lain, cara penyelesaiannya agak lain dan lain sebagainya. Lesson learn apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, mudah-mudahan bisa kita share dalam pertemuan Sabtu hari ini ya. Sampai makan malam, janji ya ada makan malam. Demikian Ibu Bapak sekalian dan rekan-rekan yang saya cintai, apa-apa yang bisa saya sampaikan tentunya nanti Mbak Memi sebagai eksekutif bisa menjelaskan apa saja yang sudah kita capai sejak tahun 2011 sampai 2014. Kantor kami juga sudah pindah karena agak nomaden kita ini, tapi alhamdulillah sekarang pindah ke yang lebih bagus, lebih luas ya. Artinya lebih sejahtera. Di mana Mbak? Di Jalan Nakula Raya nomor 26, Indraprasta. Indraprasta. 2 lantai, atas dan bawah. Tapi katanya yang atas nggak ada yang berani meninggali karena banyak kawannya. Terutama kalau malam katanya. Demikian, selamat bertemu, selamat berdiskusi dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam saat ini merupakan bagian dari ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.